Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Paulus Karisorumambi selaku Ketua Umum Gereja Protestan Indonesia bagian Barat hendak menyampaikan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa tadi malam, tepatnya tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20 di gedung Gereja GPIB Jemaat Taman Harapan Cawang, Jakarta Timur telah terjadi hal-hal yang kita semua tentu tidak menginginkannya. Dan itu sebabnya kami pertama-tama mau menyampaikan pernyataan sungguh amat disesalkan peristiwa tadi malam terjadi. Sebab sejak bulan Februari tahun ini, 2024, kami sudah mengadakan kontak hubungan dengan pihak Ibu Emi Watimuri Tetelepta yang menguasai gedung gereja milik GPIB, dan telah terjadi kesepakatan yang dimediasi oleh Kapolres Jakarta Timur untuk pembagian penggunaan gedung dengan jadwal-jadwal yang disepakati. Namun dalam perjalanan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, ternyata ada tindakan-tindakan kriminal dalam rangka menghambat, bahkan pengerusakan gedung gereja yang terjadi beberapa kali, misalnya dalam bentuk pemotongan kabel CCTV yang kami pasang, dan akhirnya sampai kejadian tadi malam, pengerusakan gedung gereja. Tentu ini tindakan pidana kriminal, sebab kami GPIB sedang beribadah diganggu, dilempari kaca-kaca dan pecah, dan itu semua sangat kami sesalkan. Nah, untuk peristiwa selanjutnya yang lebih detail, yang memang pada malam hari langsung ke TKP adalah Bapak Pendeta Manuel Raintung. Saya persilakan Pak, apa yang terjadi tadi malam Pak? Iya, saya tiba di tempat kurang lebih pukul 21.30. Jadi belum lama peristiwa bentrokan fisik yang tadi sudah disampaikan. Dan bentrokan fisik ini sungguh memprihatinkan karena tidak saja melibatkan warga gereja, tapi juga sudah melibatkan kelompok etnis dan bahkan warga masyarakat sekitar. Jadi sudah bias ya, dari gereja sampai kepada masyarakat, sehingga pihak kepolisian harus meneduhkan, menenangkan, mengambil alih semua, termasuk tempat ibadah gedung gereja disegel, dipolis line, ditutup, dikunci, dan dipegang oleh Ibu Kapolsek Kramat Jati. Jadi kami menindaklanjuti dengan melaporkan peristiwa ini kepada Polres Jakarta Timur sekitar pukul 12 malam. Ada tim GPIB sejumlah 5 orang yang diutus untuk menuju kantor Polres Jakarta Timur dan melaporkan sampai dengan dini hari. Kami melaporkan adanya tindakan kriminal karena mengganggu orang beribadah, karena merusak, dan terlihat ada upaya untuk menguasai tempat ibadah. Jadi saya kira ini suatu tindakan yang merugikan kita semua sebagai gereja dan bahkan warga gereja, bahkan warga masyarakat, karena di saat-saat kita menginginkan adanya kedamaian, tetapi ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu dan merusak relasi-relasi yang sudah terbangun. Jadi kami juga tentu akan mempertanyakan kepada pihak GABK, Gereja Anugerah Bentara Kristus, yang memang dimulainya rentetan permasalahan ini sejak dipasangnya papan nama. Jadi papan nama Gereja Anugerah Bentara Kristus baru saja dipasang, jadi dalam waktu kurun 2 minggu ini, padahal mereka sudah lama di sana, dan
GPIB tidak menerima. Tanpa seizin. Jadi diminta dirobohkan atau diturunkan, tapi dipasang lagi, diturunkan, dipasang lagi, dan puncaknya pada malam hari tadi. Jadi kami menganggap bahwa GABK sebagai ya pengguna tempat ibadah itu harus juga bertanggung jawab, karena tentu bukan GPIB atau warga GPIB yang merusak, tapi pihak lain, dan dalam hal ini pihak GABK. Jadi kami mau melakukan menanggapi untuk mereka, tentu walaupun mereka berada di sana dengan izin kita ya, dengan kesepakatan bersama. Pelemparan pertama itu adalah batu, kemudian pelemparan kedua itu pelemparan botol. Botol beling ya, bukan botol plastik, botol beling. Dan itu sebenarnya seperti hujan. Kemudian kedua kali bunyi lagi lebih keras, bunyi suara botol pecah. Kami cuma bertanya, ada apa itu? Semakin keras lagi bunyi, kami berdiri semuanya. Bergerak menuju ke arah pintu untuk melihat apa yang terjadi. Tapi kemudian kami mendengar lagi lebih keras, dobrakan, serangan. Lebih menakutkan adalah pintu kaca gereja itu, aula itu pecah. Kami semua berteriak karena takut, sehingga dalam ketakutan saya juga memerintahkan untuk semua perempuan, ibu-ibu naik ke lantai 2. Lantai 2 itu adalah ruang ibadah. Ayo kita naik semua ke lantai 2 karena di sana lebih aman. Kami di sana walaupun merasa lebih aman, tapi tetap dalam ketakutan berteriak. Ibu-ibu pada menangis, anak-anak menangis karena takut mendengar suara pintu yang didobrak, kaca yang pecah, suara botol pecah, suara senjata tajam yang diseret di aspal. Itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dalam ketakutan saya menyatakan kepada ibu-ibu, anak-anak, ayo berdoa, ayo berdoa. Pertanyaan saya kepada diri saya, kenapa polisi tidak mengamankan mereka? Itu yang jadi saya pertanyaan dalam diri saya. Padahal polisi kan sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, bahkan mereka pegang parang dan segala macam itu di mata polisi sendiri. Ya, shalom teman-teman semua. Itulah klarifikasi dari Ketua Sinode GPIB, dan ada beberapa lagi kesaksian
jemaat dari GPIB itu terkait masalah yang terjadi pada malam hari ketika mereka ibadah, tiba-tiba ada serangan. Nah, teman-teman, kali ini bukanlah orang yang berbeda keyakinan dengan kekristenan ya, justru orang yang Kristen juga atau jemaat Kristen juga atau umat Tuhan juga yang melakukan hal yang sama. Tapi kita tidak bisa memvonis atau mengklaim bahwa mereka adalah jemaat Tuhan karena orang Kristen yang sesungguhnya diajarkan bagaimana menahan diri, menguasai diri, tidak melakukan kejahatan apapun bentuknya, apalagi untuk melakukan penyerangan terhadap jemaat yang sedang berdoa, dan itu tidak dibenarkan. Menurut Alkitab, teman-teman, kita sudah tahu bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Karena kita tahu ya, akhir-akhir ini, dan bukan hanya akhir-akhir ini juga, karena ada beberapa waktu yang lalu kejadian di mana terjadi yang namanya kericuhan, bentrok antara jemaat gereja. Nah, kenapa terjadi demikian, teman-teman? Karena memang tidak ada kasih di hati mereka. Tidak ada Tuhan di dalam hati mereka. Mereka hanya memegahkan diri, egois dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan kalau kita melihat bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, itu kita benar-benar sadar bahwa memang akhir zaman ini akan ditampi ya, yang mana benar-benar umat Tuhan dan yang mana benar-benar serigala yang menyamar seperti domba. Dan itu Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepada kita supaya kita waspada, hati-hati kepada orang yang mengaku dirinya Kristen. Kalau kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman seperti apa. Di dalam ayat 1 di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, teman-teman ya, perhatikan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, teman-teman, iman mereka tidak tahan uji. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat Alkitab, keadaan manusia semakin bobrok, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi damai. Mereka tidak suka lagi berdamai, teman-teman. Kalau kita perhatikan, kalau kita memandang secara rohani, seharusnya sesama Kristen itu adalah anggota tubuh Kristus yang seharusnya tidak bisa bentrok. Namun kenapa bisa ada bentrokan terhadap satu sama yang lain? Ada kericuhan, ada penyerangan terhadap jemaat yang lain. Itu artinya mereka belum mengenal Kristus yang sesungguhnya. Mereka hanya memiliki status, hanya memiliki identitas sebagai orang Kristen. Mari kita umat Tuhan bersatu sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita saling mengasihi, saling mencintai, saling berdamai terhadap satu sama yang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi musuh, apalagi ini sesama anggota tubuh Kristus. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengasihi mereka yang sama dengan kita. Nah, teman-teman, kiranya damai sejahtera Allah yang menyertai kita semua orang-orang kudusnya, dan juga iman kita bertahan sampai pada kesudahan zaman ini. Terima kasih teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.